Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak DT dalam pelajaran matematika. Bapak ingin lihat dulu apakah semua sudah siap atau belum? Sebentar, Bapak ingin sedikit melirik di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan. Ternyata masih ada yang belum siap. Ya. Kalau belum siap, silakan ikuti tangan Bapak. Ya, mohon diperhatikan. Sambil kita senam terlebih dahulu untuk memulai pelajaran matematika. Silakan tangannya di atas semua, angkat tangannya, dilambai-lambaikan. Kemudian boleh kedua tangan dilambai-lambaikan, tangannya ke depan, ya, sambil digoyang-goyang. Kemudian tangan kanan dibalik, ya, 1 jari, 2 jari, 5 jari. Di terakhir ikutin Bapak. Iya, inilah matematika kita penuh dengan rasa cinta. Jadi kita belajar matematika adalah fokus, mudah, dan menyenangkan. Ingat, menyenangkan. Kalau kita belum fokus, kalau kita belum siap, kalau kita belum senang hatinya, maka kita belum siap menerima matematika. Ingat, matematika fokus, mudah, dan menyenangkan. Sudah siap semua? Alhamdulillah. Bapak perhatikan, semua sudah siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita raih hari ini menjadi keberkahan buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana wa 'allimna yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mari kita mulai pelajaran. Kita buka hati kita, ya, dengan tentunya fokus, dengan penuh semangat dan menyenangkan. Kita masuk kepada materi kesebangunan dan kekongruenan. Pada materi ini nanti Bapak akan menjelaskan dan menentukan bagaimana atau apa itu definisi dari kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada beberapa tujuan yang kita harapkan di sini dalam pelajaran kesebangunan ini, yaitu dengan adanya materi ini, ya, Allah menyukai orang-orang yang teratur, karena dalam bangun datar itu adalah bangun yang nanti akan kita bandingkan dengan satu bangun dengan yang lainnya, maka seakan-akan yang kita buat adalah sebuah barisan yang teratur dan itu adalah bangun yang sangat kokoh. Kemudian yang kedua, nanti akan Bapak jelaskan pengertian dari kesebangunan setelah melihat berbagai macam bentuk dari bangun datar. Dan yang ketiga, dari kegiatan ini nanti kalian diminta untuk menyebutkan sifat-sifat bangun datar yang sebangun setelah tayangan ini. Baik, coba perhatikan bangun datar apa saja yang ada, ya, di layar, ya. Ya, baik, ada segitiga, lingkaran, kemudian juga ada persegi panjang. Nah, semua bangun datar ini, ya, nanti bisa kita lihat, ya, nanti kita bisa bandingkan nanti untuk menghasilkan apa yang dimaksud dengan kesebangunan dan kekongruenan. Seperti contoh juga, misalnya dalam
materi ini Bapak buat slide, kemudian dari slide ini ditampilkan di layar ya, dengan bentuk slide yang kecil, kemudian ditampilkan di layar dalam bentuk yang besar, dibandingkan bentuk dari bangun datarnya sama ya, bentuk dari bangun datarnya sama, tetapi di layar dan di layarnya itu juga menghasilkan bentuk yang sama. Yang membedakan adalah besarnya ya. Bentuknya sama, yang membedakan adalah besarnya. Sebagai contoh lain, kita ambil Rubik ya, Rubik. Jadi ada Rubik yang 2 kali 2 kali 2, ada yang 3 kali 3 kali 3, ada yang 4 kali 4 kali 4. Semuanya mempunyai bentuk yang sama, yaitu bentuk square atau bentuk persegi ya. 3 kali 3 kali 3 juga sama bentuknya, 4 kali 4 juga sama bentuknya, mempunyai sudut yang sama. Yang membedakan adalah panjangnya. Tapi kalau dari bentuknya, makin lama makin besar, dia juga terlihat sama jika dibandingkan dari kecil, kemudian besar, kemudian lebih besar lagi. Bahkan Bapak juga punya yang lebih kecil lagi, yaitu dalam bentuk 2 kali 2 kali 2. Ini ya, seperti itu. Nah, apa hikmahnya kita mempelajari ini? Ya, bahwa kalau kita ingin membuat sesuatu, maka kita menentukan model. Untuk membuat yang lebih besar, kita harus menentukan model yang kecil terlebih dahulu. Ingin membuat hasil yang lebih besar, kita buat dulu slide-nya yang lebih kecil. Ingin membuat benda Rubik tadi yang besar, kita coba dulu yang lebih kecil. Artinya kita butuh contoh, kita butuh model. Dalam hal ini, sebagai manusia beriman, sebagai anak-anak yang soleh, contoh diri kita adalah Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Nabi kita contoh, bahwa Nabi adalah orang yang punya akhlak yang mulia. Itulah contohnya. Nah, itu salah satu hikmah kenapa kita perlu mempelajari tentang kesebangunan. Dari hal yang kecil kita mendapatkan yang besar. Begitu juga dengan melakukan hal-hal yang kecil, melakukan kebaikan-kebaikan yang kecil, melakukan kebajikan-kebajikan yang kecil untuk menghasilkan kebaikan yang besar, untuk menghasilkan pahala yang besar. Ya, kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah membandingkan, ada slide, kemudian ada hasilnya yang terpajang. Dari hasil saya yang kecil menghasilkan yang lebih besar. Dari Rubik yang ukurannya kecil tadi, 2 kali 2, 3 kali 3, kemudian 4 kali 4, ya. Makin lama makin besar. Dengan panjangnya berbeda. Kemudian tapi sudutnya sama. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua bangun datar atau lebih. Jadi kita bisa membandingkan panjangnya, kita bisa membandingkan besar sudutnya antar satu bangun datar dengan bangun datar yang selanjutnya. Kita bisa membandingkan besar slide ini yang ada di komputer, kemudian yang ada di layar. Itu seperti apa? Contoh lain kita bisa lihat pada bendera. Bendera yang kecil dengan bendera yang besar itu mempunyai perbandingan. Rata-rata bendera punya perbandingan 3:2. 3 panjangnya, kemudian 2 lebarnya. Baik itu bendera kecil, sedang, ataupun bendera yang lebih besar. Sehingga yang kita mainkan di sini dalam matematika adalah
perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua bangun datar atau lebih. Mari kita lihat contoh-contoh dan dalam hal ini sifat-sifat kesebangunan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bisa kita lihat contoh, ya. Di sini terlihat segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC, ya, dengan sudut A sebesar 70 derajat, sudut B 30 derajat, sudut C 80 derajat. Begitu juga dengan segitiga DEF. Sudut D mempunyai besar 70 derajat, sudut E 30 derajat, dan sudut F 80 derajat. Nah, kalau kita bandingkan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya, maka besar sudut A sama dengan sudut D. Besar sudut B sama dengan sudut E. Dan besar sudut C sama dengan sudut F. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga karena besarnya sudut ini sama, maka dapat kita bandingkan. Ya, dapat kita bandingkan panjang AB dibandingkan dengan DE sama dengan panjang AC dibandingkan dengan DF sama dengan panjang BC dibandingkan dengan panjang EF. Jadi AB banding DE sama dengan AC banding DF dan BC banding EF. Ini bisa terlihat dari panjang sisi dari kedua segitiga tersebut. Ya, AB dibanding DE itu hasilnya akan sama dengan AC dibandingkan dengan DF. Dan akan sama pula panjang BC dibandingkan dengan DF. Kenapa bisa demikian? Karena besar sudutnya yang tadi saya sebutkan adalah sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Kalau sudah memenuhi ini, maka kedua bangun datar tersebut bisa dikatakan sebangun. Itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama, silakan diulang. Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, yang pertama tadi kita melihat dari sisi sudut, yang kedua kita melihat dari sisi panjangnya. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Ya, Bapak ulang. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Coba lihat bagian mana sisi-sisi yang bersesuaian. Mari kita bandingkan. Ada segitiga PQR dan yang kedua segitiga STU. Jika sudah memenuhi ketentuan yang pertama, besar sudut yang tadi, maka yang kedua kita bandingkan. Panjang PQ dibandingkan dengan ST,
itu akan menghasilkan 21 dibandingkan dengan 28, atau 21 dibagi 28. Hasilnya 3/4. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang PR dibandingkan dengan panjang SU adalah 12 dibandingkan dengan 16. Sehingga menghasilkan 3/4. Begitu juga dengan panjang QR dibandingkan dengan panjang TU menghasilkan 18 dibagi 24. Sehingga perbandingan ketiga yang sisi yang tadi menghasilkan hasil yang sama. Akibatnya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang sama. Itu yang kedua. Kembali lagi yang pertama tadi. Kita ulang sama-sama. Sifat-sifat kesebangunan yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, semuanya mengulang. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Silakan diingat-ingat dulu agar matematika ini kita bisa fokus, mudah, dan menyenangkan. Kita lanjutkan. Kita masuk kepada contoh soal. Praktekkan dua segitiga berikut. Yang pertama, segitiga ABC. Ya. Oke. Segitiga ABC. Kemudian yang kedua, segitiga DEF. Yang pertama segitiga ABC, yang kedua segitiga DEF. Dengan diketahui sudut A 38 derajat dan sudut F 85 derajat. Nah, kalau kita lihat soal berikut, apakah segitiga ABC dan segitiga DEF tersebut sebangun? Yang kedua, jika kedua segitiga tersebut sebangun, tuliskan pasangan sudut yang sama besar beserta besar sudutnya. Ya, jadi ini pertanyaannya untuk contoh soal yang Bapak sampaikan ini. Apakah segitiga ABC dan segitiga DEF itu sebangun? Ingat, syarat-syarat suatu bangun datar dikatakan sebangun adalah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Mari kita lihat penjelasannya. Dari dua segitiga tersebut, jika kita bandingkan kesesuaiannya, maka ada tiga sisi. Yang pertama, sisi yang terpendek. Yang kedua, sisi yang tengah-tengah. Yang ketiga, sisi yang terpanjang. Kita coba dulu sisi yang terpendek. Panjang BC dibandingkan dengan panjang EF sama dengan 8/12, sehingga menghasilkan 2/3. Kita lihat yang kedua,
sisi yang tengah-tengah. Panjang AC dibandingkan dengan panjang DF menghasilkan 10:15. Hasilnya juga sama, 2/3. Berikutnya, sisi yang terpanjang. Panjang AB dibandingkan dengan panjang DE menghasilkan 12:18. Hasilnya sama, 2/3. 2/3. Maka diperoleh perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Sisi terpendek, sisi yang tengah-tengah, dan sisi yang terpanjang. Sama-sama 2/3. Maka dikatakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Berikutnya, karena dia sebangun, maka besar sudut CAD sama dengan sudut FDE, yaitu sebesar 38 derajat. Sedangkan sudut CBA sama dengan sudut FED, yaitu 180 derajat dikurang dalam kurung 38 derajat ditambah 85 derajat sama dengan 57 derajat. Kenapa Pak 180? Karena besar sudut dalam sebuah segitiga atau sudut-sudut yang ada dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Maka sudut ACB akan sama dengan sudut DFE. Baik, sebelum kita masuk ke latihan, kembali Bapak, atau kita lihat dulu teman-teman apa yang sudah kita pelajari tadi. Bapak ingin refleksi dulu? Silakan kembali dilihat catatannya. Sifat-sifat kesebangunan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Baik. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sudah ingat? Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, ini tadi itu soal kita sudah cari, kemudian kita sudah bandingkan dengan memenuhi kedua syarat yang tadi. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, kita lanjutkan dengan latihan soal. Silakan Ananda, teman-teman semua mengerjakan dulu latihan soal halaman 121 sampai dengan halaman 122, nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian jawabannya ditulis tangan dengan rapi di buku catatan dengan cara penyelesaiannya. Bapak beri waktu, setelah itu kita akan bahas. Barangkali nanti ada yang menjelaskan dari teman-teman nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tetap diingat bahwa matematika fokus, mudah, dan menyenangkan.
Sekian dari Bapak. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.